Bagaimana jika perekonomian di dunia berbasis Islam? Akan seperti apa perekonomian itu? Apakah masih ada kemiskinan? Apakah masih akan terjadi inflasi? Kita bicara tentang ekonomi di alam gaib atau alam nyata? Saya tanya sekali lagi. Bicara ekonomi Islam ini bicara teori di alam kertas, makalah, seminar, lokakarya, atau pernah nyata di alam nyata? 2,5 tahun jadi khalifah, dan dia menantang siapa yang bisa berjalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda. Son'a, Yaman. Sekarang kita hitung, Yaman, naik Yaman, Saudi Arabia, naik ke atas Suriah, Yordania, Palestina, naik ke atas lagi Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, 9 negara. Siapa yang sanggup jalan kaki 9 negara mencari fakir miskin, bawa ke sini, kata Umar bin Abdul Aziz. Abad kedua Islam, tidak ada fakir miskin kalau ekonomi Islam diterapkan. Jadi kita bukan cerita masalah makalah seminar, kita bicara tentang pernah wujud ada di alam nyata, bukti real, fakta, bukan fiktif. Jadi orang Islam cerita ekonomi ini bukan dongeng, bukan cerita tentang masalah. Nah, ini mesti diwujudkan kepada umat Islam. Lalu kemudian kenapa dalam fikih itu, coba baca kitab tafsir di abad-abad keempat, abad-abad kelima, abad-abad keenam. Mereka cerita tentang anjing Ashabul Kahfi warnanya apa. Apakah anjing herder, apa anjing bulldog? Mereka cerita tentang perahunya Nabi Nuh sebesar apa, kayunya dari kayu apa, mendaratnya di mana. Lalu kemudian orang zaman sekarang baca itu, apa ini? Ngapain dikaji anjing Ashabul Kahfi? Ngapain dikaji? Justru kalau dilihat dari sisi lain, begitulah hebatnya ekonomi zaman itu, sampai mereka memikirkan sesuatu yang berlebihan, karena memang makan cukup, kehidupan luar biasa, ekonominya mapan, sampai mereka berpikir tentang sesuatu yang tak terpikirkan oleh manusia sekarang. Sekarang kenapa orang tidak produktif? Gimana mau produktif? Ekonomi morat-marit, tunggang langgang, lintang kukang. Jadi kalau dibaca abad-abad pertengahan, abad keempat, abad kelima, abad keenam, kenapa tafsir-tafsir, fikih-fikih itu mengkaji dengan kajian luar biasa. Bahkan di Indonesia, kalau adik-adik nanti baca fikih ketika Islam sedang jaya-jayanya di Kalimantan, ada kitab fikih namanya Sabilal Muhtadin, ditulis oleh mufti kerajaan Banjar, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dikaji tentang masalah sesuatu yang tak terpikirkan oleh manusia, saking kan mapannya ekonomi mereka saat itu. Andai ada seorang pergi ke hutan, bisa konsen? Masih bisa? Andai ada orang pergi ke hutan, sampai di hutan turun hujan gerimis, maka dia pun masuk ke dalam gua, berteduh di dalam gua. Setelah berteduh dalam gua, hujan pun reda. Lalu dia keluar dari dalam gua melanjutkan perjalanan. Ternyata gua tempat dia berteduh tadi rupanya, maaf, kemaluan raksasa. Apakah dia wajib mandi junub? Orang sekarang kalau baca itu, ngapain dikaji masalah ini kan nggak penting. Memang betul, tapi cari sisi lain. Begitulah mereka berpikir, saking kan sudah mapannya ekonomi saat itu. Tak ada lagi fakir miskin, orang kaya raya, sampai orang berpikirnya pun kelas VVIP. Nah, jadi banyak orang ada ini kitab-kitab klasik ini Ustaz terlalu besar masalah. Kenapa kitab itu sampai 1 meter panjangnya? Tafsir Al-Kabir
yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi 606, semeter panjangnya. Kitab-kitab fikih itu ditulis, Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Dalam syarah hadis pula, Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, sampai dikaji masalah waw, masalah fa, masalah wa. Untuk apa dikaji ini? Saking kan makmurnya hidup mereka, tak ada lagi dikaji masalah kemiskinan. Kenapa penulis-penulis sekarang tidak produktif? Salah satu sebabnya adalah masalah ekonomi. Saya hanya ingin bercerita bahwa umat Islam, kalau cerita ekonomi Islam bukan cerita teori, tapi pernah jaya, dia ingin mengulang kejayaan itu. Dan kalau Islam jaya, semua akan mendapatkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Apa yang harus saya lakukan apabila teman saya pacaran, sedangkan kita sudah menegurnya berkali-kali? Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang udah putus gak nyambung lagi. Hai yang pacaran, yang pacaran itu yang rugi perempuan. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hamil, yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau kebetulan nasibnya jelek, mati melahirkan, perempuan. Maka kalau perempuan tidak mau, mustahil laki-laki bisa pacaran. Kalau kau gagak perkasa, bukan dengan badanmu yang berotot. Kalau kau gagak perkasa, bukan yang berani membonceng. Kalau kau gagak perkasa, datang ke rumah ayahku, katakan kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau gagak perkasa, datang ke rumah, bawa alat seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu maka pendidikan agama menjadi modal utama, tapi kontrol orang tua juga luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari pacaran-pacaran. Bagaimana pandangan Islam suntik botox mengurangi kerutan yang tak bersifat permanen, bertahan 6 bulan? Tak boleh mencabut uban, karena uban itu nanti di akhirat akan menjadi cahaya. Lama saya berpikir, uban kok cahaya? Kenapa uban tak boleh dicabut jadi cahaya? Baca hadis, jangan baca hadisnya, baca syarah penjelasannya. Rupanya dengan melihat uban di cermin, ingat tua, ingat mati, bertambah takut, bertambah amal. Makanya dengan bertambah takut, bertambah amal, maka akan menjadi cahaya. Itu rupanya korelasi uban dengan cahaya. Apa hubungannya dengan kerut? Kerut sama uban juga sama, mengingatkan bahwa kita sudah tua. Saya dulu waktu muda tak ada nih. Saya tengok foto-foto saya yang lama waktu di Mesir, wah, ganteng juga. Saya udah tua. Tapi dengan tua ini kita sadar bahwa sudah tua, bahwa kita ini akan mati. La'ana Rasulullah SAW al-washimat, la'ana Allahul washimat. Hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'ana Allahul washimat, Allah melaknat perempuan tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, apa ini? Alis, mencabut alis, mencukur alis. Wal mutafallijat, gigi. Karena orang kalau sudah bertambah tua, bertambah giginya. Bukan gigi itu bertambah panjang dia. Maka gigi itu dia taati. Zaman dulu orang kalau mau nikah tak ada pakai akte kelahiran. Sama macam mau beli sapi kurban, kambing kurban. Gimana kita tahu umur kambing itu sudah 2 tahun? Tengok giginya. Orang pun juga tengok giginya.
Mutaati gigi. Wal mughayyirat yang nomor 5, merubah ciptaan lil husni, karena untuk mempercantik. Kalau merubah ciptaan dari yang tak layak menjadi layak, ibu bapak dokter yang gigi, tukang pasang kawat gigi, jangan sangka itu perbuatan haram. Ada memang dia perlu. Ada orang ini kalau dia senyum sama kita 3 hari kita tak bisa tidur. Nah, itu memang perlu dibetulkan, perlu luruskan, diperbaiki. Tapi kalau hanya untuk gaya-gaya aja, hari Senin pink, hari Selasa hijau, ini mubazir, perbuatan saya saudara setan. Oleh sebab itu maka kira-kira suntik botok mengurangi kerutan ini termasuk yang mana nih? Masuk kategori nomor 5. Mughayyirat lil husni, merubah untuk mempercantik-cantik saja. Sebetulnya saya tengok-tengoklah, dia sebetulnya tidak berubah jadi cantik, dia saja merasa cantik. Berapa banyak orang yang operasi pipi, operasi dagu, operasi hidung, dia merasa cantik, kita takut. Saya terus terang dengan orang operasi takut sini. Dan saya tengok wajahnya yang operasi itu bentuknya sama-sama aja semua kan. Sama macam bencong. Hidung panjang, dagu panjang, panjangnya tak tentu arah pula. Rupanya silikon itu tidak bisa berinteraksi dengan darah. Akhirnya membusuk. Busuklah darah di hidung ini. Kata dokter, ini mesti dipotong. Dipotong hidung ini. Alhamdulillah ada terapi lintah. Akhirnya digantungkanlah lintah. Digantungkanlah lintah di sini. Untuk menyedot nanah tadi. Biasanya kalau kulit kita digantungkan lintah, itu 1 hari lintah itu bisa tahan nyaman. Tapi pas ditempelkan ke hidung, asal tempel jatuh. Asal tempel jatuh, kata lintah. Lintah pun tak mau. Terapi lintah. Bayangkan itu lintah. Yang mau lintah darat aja yang mau. Saking kan busuknya hidung yang gara-gara silikon tadi. Wala udhillannahum, aku sesatkan mereka, kata setan. Setelah sesat, wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi, berimajinasi. Apa kata setan? Kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik. Dia saja merasa cantik, orang merasa ngeri. Hai yang asik dibuat setan operasi, sesungguhnya kau saja yang merasa cantik, sesungguhnya orang merasa ngeri. Tapi orang nggak jujur. Gimana Jeng? Aku kelihatan cantik gak? Wow, amazing. Padahal dalam hatinya macam hantu. Baru dijawab, udah datang pertanyaan. Suntik filler untuk memancungkan hidung dan melancipkan dagu yang bersifat tak permanen 6 bulan. Tak permanen kata engkau. Siapa yakin malaikat maut tak datang dalam 6 bulan? Begitu lancip, cip, mati. Permanen kau. Kau cantik bukan karena dagu kau lancip. Kau cantik bukan karena hidung kau panjang. Kau cantik karena bekas air wudhu. Kau cantik karena habis baca Quran. Kau cantik. Yang mengatakan cantik tak cantik itu kan hati. Betul? Bapak-bapak ganteng. Ganteng. Bininya tidaklah jelek, tapi rasanya taklah sepadan berjalan. Pas ditanya orang, Pak, siapa perempuan paling cantik? Itulah yang paling cantik gitu deh.
Entah dia jujur, entah takut, Allah alam. Karena antara jujur dan takut ini beda-beda tipis. Tapi yang jelas katanya, cantik itu membuat cinta atau cinta itu membuat cantik? Gara-gara cinta itulah orang menjadi cantik. Karena kalau cantik itu relatif. Gara-gara cinta itulah orang menjadi cantik. Dan cinta itu letaknya di hati. Kalau sudah ibu sentuh hati bapak itu, tak perlu dagu ibu lancip. Macam dagu kambing pun cantik ibu itu. Kalau dipeturutkan ini, oh makin tua makin berkerut, tambah lagi. Makin tua makin turun. Dia bertahan paling cuma 2 bulan, 6 bulan tahan. Habis itu hidung turun, dagu turun. Tinggal mencari sapu lidinya lagi. Nenek sihir. Berhentilah. Berhenti. Usah dipeturutkan ajakan setan ini. Iya, mengerjakannya apa saja? Kalau perbuatan itu haram, maka yang melakukannya pun ikut haram. Orang yang memberikan fasilitasnya pun ikut haram. Maka terjerumus dalam perbuatan haram kolektif. Saya kan cuma jual khamar. Saya nggak ada ngajak dia minum khamar. Saya cuma jual aja Pak Ustaz. Penjualnya ikut kena, pembawanya ikut kena. Khamar itu 6 ikut kena. Penjualnya, pembelinya, yang menuangkannya ikut semua. Supirnya ikut kena. Security-nya ikut kena. Tarik benang untuk meniruskan pipi, bertahan setahun, masuk pasal 5 semua. Jadi Islam itu unik hebatnya, dia tidak menyebutkan 1, 2, 3, tapi menyebutkan secara umum dan terkait. Mukjizat ini Nabi disebut punya jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat tapi makna pada sampai hari ini bermakna. Apapun namanya, yang merubah ciptaan Allah bukan karena darurat, bukan karena tak layak. Merubah yang tak normal menjadi normal boleh. Yang sudah normal dia taati menjadi abnormal. Nauzubillah. Bapak mesti siap menerima bunga yang layu. Karena tabiat bunga pasti layu, kecuali bunga plastik. Nah itulah maka sekarang banyak perempuan yang mau jadi plastik. Bagaimana cara menanamkan karakter baik pada anak didik sesuai ajaran agama Islam? Dipanggil satu-satu. Baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baca doa pergi dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Baca doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina munqalibun. Baca doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Baca doa bangun tidur. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Hafal doa tapi tidak pernah berdoa. Ada enggak? Hafal doa tapi tidak pernah berdoa. Karena doa hanya teori. Maka cara mendidik adalah praktek, bukan teori. Ketika mau makan langsung Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ketika mau keluar rumah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau masuk WC langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika akan tidur langsung Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti tidur. Jadi jangan teori-teori, langsung prakteknya. Akhlak itu bukan teori. Akhlak menurut bahasa, akhlak menurut istilah, akhlak menurut etimologi, akhlak menurut terminologi. Bukan itu, praktek langsung. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Ini mahasiswa kelihatannya. Apabila sudah ada jodoh, Ustaz?
apabila sudah ada jodoh yang ingin segera menikahi saya dan menikahnya di tahun ini, tetapi keluarga besar saya menyuruh nikah tahun depan, apa yang harus saya lakukan? Lebih baik mendengarkan keluarga besar atau segera menikah? Lari maksudnya. Demikian Ustaz. Apa hubungan jodoh sama ekonomi? Karena jodoh terkendala disebabkan oleh Ekonomi. banyak yang ngaku. Jadi ekonomi ini menggantung kepada segala aspek. Ibadah menjadi khusyuk karena ekonomi. Ceramah menjadi khusyuk. Kenapa saya ceramah di tazkiyah ini khusyuk? Ekonominya bagus, AC-nya kencang. Coba kalau di tempat lain berkipas saja lah. Ekonomi Islam adalah di sini, masya Allah, di sudut-sudut ada AC, hebat. Hebatnya lagi AC-nya nggak kelihatan karena dimasukkan ke dalam dinding. Biasa. Kenapa acara ini bisa diliput di seluruh dunia, bisa melihat? Karena ekonominya mapan, kameranya besar-besar. Di tempat lain saya ceramah, sini nggak ada kamera. Walaupun nggak semuanya hidup. Artinya ekonomi ini. Nah, man istata'a minkumul ba'ah. Coba tengok hadisnya. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang ba'ah? Apa kata syarah? Syarih penjelas hadis. Al-ba'ata al-qudratu. Makna al-ba'ah mampu. Mampu secara apa? Mampu secara keilmuan, mampu secara finansial. Man istata'a minkumul ba'ata. Siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bis-shaum, banyak-banyak puasa. Jadi adik-adik mahasiswa yang belum mampu menikah, aturin puasa aja dulu. Puasa. Kalau puasa kalian nafsu ada, tenaga tak ada. Lemes. Jadi bawaannya mau mati aja. Bro, itu ada mahasiswi cantik dari tazkiyah. Aku udah nggak ngeliat lagi. Mau mati aja bawaannya. Nantilah habis buka baru kita cari. Nah, oleh sebab itu, kalau ekonomi, sekarang ekonomi sudah mapan. Kira-kira mana yang didulukan Pak Ustadz? Apakah saya menikah tahun ini atau dengan keluarga? Balik kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan berdasarkan syura. Datang ke ayah, datang ke ibu. Papa, jangan panggil papa, kita makan sambal terasi. Nah, ayah, saya ada rencana nikah sekarang ya. Kau sudah punya kemapanan ekonomi, sudah mampu insya Allah ya. Tahun depan, mobil belum ada, nanti cucuku naik motor batuk. Nah ini, apa kata Allah? Iyakunu fuqara. Kalau calon mantumu itu fuqara, miskin, yughnihimullah. Allah yang akan membuat dia kaya. Nanti datang ke dia. Kamu mau minang anak saya? Iya Pak. Datang aja naik Grab. Bacakanlah itu. Ingat-ingat yang saya sampaikan tadi. Iyakunu fuqara, yughnihimullah. Kalau yang datang ini miskin, Allah akan mengkayakan dia. Pergi pulang. Yang nyampaikan itu jangan mulut kamu, pinjam mulut orang lain. Yang kira-kira ngomongnya didengar sama orang tua. Datangi ibu rektor.
Datangi Dr. Safi Antonio, mereka yang ngomong. Jangan mentang-mentang kamu udah ngaji, pulang kamu yang menceramahi orang tua. Ayah sini, mama sini. Assalamualaikum. Begitu. Musyawarah. Jangan nikah diam-diam. Nanti sudah punya anak baru kalian pulang kampung. Orang tua tak tahan darah tinggi. Pulang kalian bukan bawa ijazah, bawa menantu sama anak. Mati dia. Musyawarah baik-baik. Jangan sampai menjadi penyesalan. Bagus kalau mahasiswa-mahasiswi mapan menikah, dua-dua tercapai insya Allah. Mudah-mudahan semuanya disegerakan Allah nikah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Wallahualam. Profesi dokter pria, dokter kandungan, memeriksa pasien perempuan. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali tak ada mahram, kecuali ada mahram. Tak boleh. Anta musayyada mar'atin la tahilu lahu. Menyentuh tangan perempuan yang tak mahram lebih baik ditusuk paku dari api neraka ke kepala daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Kena pasal-pasal ini. Tapi ada pasal meringankan, ad-darurat tubihul mahzurat. Ternyata ketersediaan dokter perempuan tidak mencukupi jumlah pasien perempuan. Itulah maka tadi saya sebutkan, kalau diterima nanti 20 anak tahfiz Quran SDIT, nanti mesti ada 7, 5, 10 yang perempuan, supaya mereka nanti akan menjadi dokter spesialis kandungan di UII nanti. Amin. Supaya mereka lah yang akan nanti menutupi ketersediaan SPOG, spesialis obgyn dokter perempuan. Karena kalau tidak, khawatir kita akan terjerumus. Tapi bapak-bapak yang spesialis kandungan, karena sekarang tidak terpenuhi, masuk kategori darurat. Saya sampai sekarang belum tahu survei berapa untuk kota provinsi. Terlalu besar mungkin untuk Indonesia, provinsi Kepulauan Riau, kota Batam saja. Berapa dokter SPOG perempuan, berapa yang laki-laki, berapa yang hamil perempuan, memanglah perempuan itu hamil. Berapa hitungannya? Kalau satu dokter itu berapa? Kalau masih dalam kategori darurat, tapi kalau hanya untuk tidak darurat. Ustadz dulu anak Ustadz Mizian Hazik Abdillah, dokternya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dokter Sri di depan UIN Suskario, Jalan Pelajar, dokter perempuan. Tapi andai tak lagi ada dokter perempuan, hanya tinggal dokter laki-laki, pilihannya antara dua. Kalau tidak ditangani dokter laki-laki, mati. Maka tak boleh pilih mati. Assalamualaikum Bapak. Ya, istri Bapak sedang hamil tua, kami tidak ada lagi dokter perempuan, yang ada dua, mati atau dokter laki-laki. Biar aja mati. Boleh. Haram hukumnya memilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tak boleh menjerumuskan diri sendiri kepada kematian. Pilihlah dokter laki-laki dengan alasan darurat. Jadi Bapak dokter jangan merasa kau sedang berbuat dosa besar, tapi kau sedang menyelamatkan orang banyak. Saya tak bisa merasakan gimana rasanya jadi dokter laki-laki yang memeriksa perempuan. Apakah tak ada lagi nafsunya, atau dia macam menengok daging sapi saja? Itu tak bisa kita rasakan, karena semua kata-kata yang bercerita tentang rasa pasti berdusta. Kata tak dapat menceritakan rasa. Tak bisa. Oleh sebab itu, kalau ada terlintas di hati Bapak macam-macam sambil memeriksa itu, banyak-banyaklah istighfar. Astaghfirullah. Banyak minta ampun, sholat sunat, supaya hati terjaga. Tapi yakinkan bahwa perbuatan Bapak bukan dosa. Jelas jawaban saya. Amalan apa yang paling disukai Allah?
ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ayul a'mal ahabbu ilallah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu summa ayun, apalagi? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu summa ayun, apalagi? Al-jihadu fi sabilillah, salat pada waktunya. Anak bapak ibu tak perlu khawatir, zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, tapi subuh, maghrib dan isya tanggung jawab bapak ibu di rumah. Tanggung jawab siapa yang lebih besar, guru atau bapak ibu? Guru, zuhur, asar, subuh, maghrib, isya, bapak dan ibu bertanggung jawab di rumah. Alhamdulillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ganteng, hehehe gitu. Ustaz yang ganteng, hehehe. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Islamization of knowledge? Bukankah semua ilmu sains itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ilmu apapun itu Islam, tergantung orangnya. Syukran. Naik sepeda itu bisa nggak dibedakan? Naik sepeda itu ilmu kan? Ilmu belajar naik sepeda. Lalu kemudian bisa nggak dibagi? Ini naik sepeda Islam, ini naik sepeda konvensional. Ilmu kan? Ilmu cara naik sepeda. Naiknya dari kanan. Nanti kalau jatuh, sebelum jatuh, na'udzubillah. Setelah jatuh, la haula wala quwata illa billah. Letaknya di mana? Mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis. Ada ayat kauniyah, ada ayat alam semesta. Itu semua disebut ayat oleh Allah Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Bagaimana menggali, mengeksplorasi ekonomi dari Al-Quran, dari sirah Nabi. Ada mahasiswa pasca sarjana. Ngontak saya mau nanya masalah andragogi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tesis S2 saya tentang andragogi, kata dia. Mohon maaf, saya andragogi ini bukan bidang saya. Saya taunya Andra and the Backbone. Saya mau ngajak ketemuan karena mahasiswa ini perempuan, mahasiswi, jadi saya nggak berani ketemu di rumah makan, ketemunya di masjid. Nanti kalau ketemu di rumah makan dia foto kan bahaya. Akhirnya ketemu di masjid. Kata dia, andragogi ini apa? Saya tanya. Andragogi ini belajar setelah dewasa, Ustaz. Terus saya sudah cari hadisnya nggak ketemu. Kata dia udah nyari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak ketemu. Belajar setelah dewasa. Lalu saya tanya, Khadijah beda umur dengan Nabi berapa tahun? Waktu Nabi umur 25, Khadijah umur 40. 40 dengan 25 berarti perbedaan umur 15. Waktu Nabi dapat wahyu umur 40, berapakah umur Khadijah? 55. Berarti dia belajar Islam umur berapa? 55. Belajar Islam setelah umur 55 itu apa namanya? Andragogi. Ketika saya tanya gitu, berapa umur Khadijah belajar Islam? 55 Ustaz. 55 itu anak-anak apa dewasa? Dewasa. Apa itu namanya? Jadi yang namanya ilmu-ilmu itu bukan tertulis secara tekstual. Dia maunya yang ada di kepala dia, dibukanya Sahih Bukhari, andragogi adalah itu anak TK. Paham? Bagaimana menggali ilmu yang tersirat dari ayat, dari hadis, dari sirah
Maka ulama itu disebut dengan faqih, bukan alim, faqih. Makanya doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Nabi tak mengatakan Allahumma alimhu, enggak. Nabi mengatakan Allahumma faqihhu fiddin. Faqih dia dalam ilmunya, bisa menggali yang tersirat di balik ayat. Maka muncullah ekonom-ekonom yang menemukan solusi umat dari ayat. Ayatnya sama, dibaca oleh Qori Internasional Muammar Z.A. Kiai Haji, dibaca oleh Abdul Somad, ayat sama, tapi ada temuan yang berbeda ketika dibaca oleh seorang ekonom dari Tazkiyah. Insyaallah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya kegiatan ilmiah dokter disponsori pabrik obat? Pabrik obat menyediakan duit 100 juta, dibuat acara ilmiah, seminar, lokakarya segala macam, atau acara agama yang menyelenggarakan dokter. Di mana letak haramnya? Mungkin akan terjadi kolusi, nepotisme, kecurangan, penilaian tidak lagi normal, dikhawatirkan terjerumus dalam gratifikasi. Makanya suatu ketika sahabat Nabi mengutip zakat dari Yaman. Ketika barang-barang zakat dibawa, kambing, onta, lembu, ini kambing untuk zakat, ini kambing saya. Kata Nabi, kok ada kambing zakat, ada kambing saya? Kok dapat kambing dari mana? Hadiah. Kata Nabi, seandainya kau duduk di rumah emakmu, di rumah bapakmu, mungkinkah ada orang ngasih kambing? Tak ada. Dia dapat kambing itu karena jabatan. Dikhawatirkan ke depan penilaian dia tidak lagi normal. Sebelum dapat hadiah kambing, periksanya. Berapa kambing? 40 ekor. Satu. Berapa unta? 5 ekor. Satu kambing. Tapi setelah dapat hadiah, mulai tak normal lagi. Berapa? Mau kasih-kasihlah, nggak kasih nggak apa-apa. Makanya segala penilaian kalau sudah datang ke Indonesia rusak. Tim-tim independen penilaian rusak gara-gara gratifikasi. Dibuka atas, pertama kali datang tegas, berapa ruangan, berapa ini, berapa ini. Begitu dapat lempuk durian, gratifikasi merusak. Jadi kalau masuk dia dalam kelompok gratifikasi bisa haram. Tapi kalau pandai tidak merusak, gimana caranya tidak merusak? Teknisnya ya diatur. Ini ada sekelompok orang yang menerima dan dia bukan tim penilai, dia bukan tim pemeriksa, dia tidak ada mengait dengan keputusan dan dapat. Kalau bisa disiasati, laksanakan. Tapi kalau merusak etos kerja, masuk dalam kategori riswah sogok, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, yang menerima sogok, yang mendapat sogok, maka dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kami Pak Ustaz selamat? Lanjutkan. Tak selamat? Stop. Amalan apa yang bisa membuat kita mati husnul khatimah? Istiqomah. Makanya kata ulama tasawuf, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Bisa jalan di atas air, bisa terbang di atas awan, bisa bicara dengan binatang, mendengar tasbih pohon kayu. Kalau tak ada istiqomah, tak ada gunanya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Aqwamuha wa in qalla, adwamuha wa in qalla. Sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada banyak tidak istiqomah. Nah, oleh sebab itu maka kita amal istiqomah, insya Allah dapat husnul khatimah. Ada kekeliruan berpikir nanti kalau anak saya sudah hafal Quran, anak-anak SDIT ini sudah hafal Quran, mau apa? Karena bayangan dia kalau sudah hafal Quran jadi ustad. Nggak maulah anak kami jadi ustad, nanti macam Ustaz Somad.
ceramah sana, ceramah sini. Gak maulah kami anak kami jadi imam, paling-paling jadi imam tarawih. Tolong mindset kita dibetulkan, main otak, setting. Karena banyak juga orang ini main otak, setan. Mindset otak setan. Jadi hafal Quran itu bukan tujuan, hafal Quran itu sarana. Tujuannya rumah sakit budi kemuliaan, sarananya naik ojek, naik grab, naik mobil, naik sepeda. Ini ngapal Quran ini sarananya, tujuannya supaya dia menjadi hamba Allah, jangan jadi hamba harta, hamba kuasa, hamba wanita. Kalau sudah dia hafal Quran SDIT, habis itu kita tidak paksa dia mau jadi apa, terserah. Anak saya tak saya paksa jadi ustaz, terserah mau jadi apa dia. Bakat dia kemana. Jadi kalau nampak dari kecil udah megang-megang jarum suntik, memang ke fakultas kedokteran lah itu. Dua kemungkinan, kalau tidak pecandu narkoba. Nauzubillah. Jadi pendidikan Islam pertama dimasukkan ke kepalanya itu Quran, habis itu hadis Nabi, habis itu barulah akhlakul karimah. Itu mesti dibetulkan. Jangan nanti berpikir nanti habis hafal Quran jadi apa? Ya tetap jadi profesi dia. Kalau dia jadi pengacara yang hafal Quran. Kalau dia jadi tentara tentara penghafal Quran. Kalau jadi polisi penghafal Quran. Betul kepalanya. Tak dimakannya, tak dizoliminya orang lain. Itu tujuannya. Insya Allah 10-20 tahun akan datang, generasi kita adalah generasi yang Qurani. Dan kita punya kontribusi di situ dengan SDIT ini.